Bisa, saya menjelaskan karena saya eman-eman sama teman-teman saya, kasihan. Karena ini percatuan ini ada literasinya. Kenapa kok bisa ini yang memohon itu adalah yayasan? Kan enak kalau bikin. Berarti Bapak punya literasi ya? Punya literasi. Terus Pada tahun 68 itu baru muncul Yayasan Peneban Sumala itu kan 84. Jadi bisa menguasai itu yang memohon kepada Pak Wahyu kok diterima Pak Wahyu. Saya bilang begitu sama Pak Wahyu. berarti sudah terbit sertifikat ya Pak atas Belum masih itu. Waktu dikomplain dengan saya. Terus Waktu dikomplain Pak Wahyu ini enggak Pak Selamat, ini semua katanya Pak Wahyu semua permohonan bisa dilayani. Loh, dilayani tapi lihat-lihat dulu. Apa ini ahli waris, apa ini tanah mohonan, apa ini tanah. Percatuan Hasta Tinggi ini hak mutlak daripada raja pemberian dulu. Sudah dari nenek-nenek saya. Makanya ada kaki tangan itu tidak sama. Percatuannya ada yang 4 hektar, 6 hektar, 3 hektar, 7 hektar, 11 hektar. Ini yang dekat kepada raja yang memang lakunya apa? Kerjanya hebat. Terus nasibnya tanahnya Bapak sekarang bagaimana? Kalau tanah saya ini di sertifikat hak pakai oleh Yayasan Peneban Sumala. Tahun berapa itu Pak? Terbitnya tahun berapa Pak? Setelah memang tanahnya Bapak sudah di sertifikat hak pakai oleh YPS. Terus harapan Bapak ini seperti apa untuk pemerintah daerah, untuk mungkin aparat penegak hukum juga, Makodim seperti apa? Ya, saya ingin kembali status kepada hak milik saya, Pak. Bukan hanya yayasan saja. Ini karena sertifikatnya muncul sertifikat hak pakai bernama Yayasan Peneban Sumala. Ini kan untuk mempermudah tukar guling. Nah, saya waktu itu diiming-imingkan juga. Karena tukar guling itu 40% habisnya. 40% itu diberikan untuk yayasan. Yayasan YPS. Untuk yayasan YPS. 60%-nya ini mau diberikan ke siapa? Ke yang bersangkutan berapa? Lubang-lubang ini, katanya begitu. Tahu-tahunya saya tolong kepada Pak Wahyu. Saya berkali-kali kepada Wahyu, wanti-wanti kepada Pak Wahyu. Masa seorang BBN itu kan ada pimpinannya, Pak Wahyu misalkan wakil sekarang. Kan ini masih disodorkan dulu kepada kasih apa bagian kan ada undang-undangnya Pak. 1, 2, 3. Kalau tidak ada permasalahan 3 bulan 10 hari tidak ada yang komplain, terbit sertifikat siapapun saja. Tapi karena pihak daripada teman-teman yang punya hak literasi itu tidak mengomplain lagi. Karena saya selaku mengomplain, saya tidak lanjut. Jadi tutup dibiarkan dengan saya karena hak pakai. Setelah dikasih tahu hak pakai memang. Ya setelah memang Pak Selamat kan di sini punya literasi. Terus apa yang harapan Pak Selamat ketika memang literasi yang seharusnya atas namanya itu harus Pak Selamat terbit sertifikat hak pakai atas nama. Seharusnya sesuaikan dengan literasi Pak. Mana literasi siapa turunannya itu namanya meluruskan. Jadi ahli waris itu tetap siapa yang ganti mbah saya memang. Dari mbak saya, paman saya, terus ke bapak saya yang ganti. Ini masalahnya tidak mengetahui literasi katanya. Kan barang muhal Pak Wahyu itu tidak tahu literasi. Kan ini ditutup oleh pimpinan yayasan, Pak Wahyu. Sebentar lagi kamu masuk penjara Pak Wahyu, berhenti jadi BPN. Itu. Tapi sekarang gitu. Pak Wahyunya tapi tidak digubris. Karena anak-anak waktu itu ketua yayasan saya bernama Tupa itu, Kak jangan keras-keras. Loh, ini kalau tidak dikeraskan, bagaimana nasib teman-teman saya? Ini kalau pimpinan harus memikirkan teman, jangan memikirkan dirinya sendiri. Kalau saya selamat, tapi yang punya teman tidak selamat gimana caranya? Apa ini orang benar? Soalnya BBN ini kalau ada uang langsung tahu saya aturannya sudah semua. Makanya tidak dikejar walaupun sudah dikeluarkan dengan BBN.
Dia kejar karena anak-anak masih urunan mau minta sumbangan sukar. Jadi gitu karena dia beruang. Tapi jangan gitu, literacy walaupun perkara kemana Pak, ke Jakarta ke pusat pasti menang Pak. Mari kalau sama-sama saya cuma sabar karena saya menyadari waktu itu banyak suatu hal yang digarap oleh yayasan YPS. Ada lagi yayasan sendiri beli tanah menggantikan 350 di Lancuk. Itu saya bilang sama saya tutup Tako Elang sawah itu punya RW Ibrahim, tapi sekarang diturunkan kepada Dayat nantunya. Itu jadi anak-anak itu enggak bisa Pak, enggak berani untuk menggubris. Kalau saya berani, cuman kalau satu orang saya kan repot. Yayasan sendiri saya waktu itu ya pasti diganti Jupri, saya wakilnya. Jupri melakukan gini-gini, saya enggak mau menghindar, ya berhenti jadi yayasan, ketua yayasan. Buat apa? Saya enggak takut ditanya. Saya mau bela anak-anak, tapi saya tak mau minta sama anak-anak. Nah, tolong kalau administrasi ya bayar sendiri. Nah, saya sudah bilang sama teman-teman semua, karena anak-anak ini teman-teman kurang kepercayaan sama saya, dibiarkan dengan saya. Karena apa? Saya ini kan apilai punya orang. Oh iya Pak, gini pribadi. Pak, harapannya yang terakhir apa kepada pemerintah daerah, mungkin juga kepada aparat penegak hukum, seperti apa? Kalau saya mengharap, karena ini sudah disertifikat hak pakai, untuk mengembalikan kepada hak kepemilikan saya. Karena literacy ini kuat, ya. Terutama nomor satu saya minta tolong kepada Bapak Bupati. Dan saya minta tolong nomor 2 kepada Kepala BBN. Nomor 3 kepada Bapak Kapolres. Nomor 4 Bapak Dandim. Jadi semua yang peduli sama saya membantu, saya pasti punya kecemburuan di belakang hari. Karena saya ini tidak punya apa-apa sama sekali. Cuman 4 dari raja. Warisan itu. Dari nenek-nenek saya waktu kerja. Ini hak mutlak saya untuk kembali status. Kalau yayasan bisa menyertifikat hak pakai, saya kan lebih bisa daripada yayasan. Karena saya mempunyai literacy. Pada intinya harapan Bapak Slamet kan untuk bisa kembali kepada hak atas nama Pak Slamet, iya, sebagai ahli waris dari Pak Sargawi. Oh iya Pak. Ada. Terima kasih atas paparan kronologis yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan nantinya dapat dipecahkan dan bisa sesuai dengan harapan Pak Slamet. Minta tolong.